kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aries. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau bahas tentang jodoh Aries. Jadi kita mau tahu nih sifatnya, terus kemudian ciri-ciri dan inisialnya ya. Seperti apa sih, kita ngintip sebentar ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading. Tidak mungkin semua Aries itu tipe pasangannya tuh kembar kayak gini semua. Gak mungkin banget ya. Dan ini sifatnya adalah fun reading. Jangan dijadikan patokan ya sayang ya. Ya ini untuk seru-seruan aja gitu. Karena nanti kalau misalnya dijadikan patokan, malah akan memblokade kamu sendiri dari jodoh potensial ya. Oke, jadi kalau misalnya kamu nemu orang yang baik di luar dari ciri-ciri yang saya sebutkan ya, diterima saja. Oke. Makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan. Dan yang belum ditunggu ya sayang. Oke, di sini ada Nine of Cups. Wow. Lalu di sini ada The Hermit. Lalu ada Six of Swords. Lalu di sini ada Queen of Wands. Dan ini untuk energi utamanya adalah jodoh Aries ya. Kita mau lihat sifat-sifatnya dulu ya. Oke, energi utamanya ada Knight of Pentacles ya. Kita lihat dulu sifat-sifatnya seperti apa. Well, oke Aries, kayak apa sih si dia ini? Ya, di sini ada Nine of Cups, The Hermit, ada Six of Swords, Queen of Wands, ada Knight of Pentacles ya. Oke, ini orangnya sukses ya, maksudnya terpenuhi, kebutuhan materialnya itu terpenuhi. Mungkin pada saat bertemu denganmu, ya belum, cuman dia udah terpenuhi gitu ya in future. Atau bahkan mulai dari sekarang sudah ya, dia orangnya sudah sukses. Lalu ini sih semuanya dapat ya, artinya secara fisik, sensual itu ini orangnya bahagia kok. Orangnya bahagia karena ya dia nggak banyak masalah gitu, maksudnya secara finansial terpenuhi, orangnya juga secara emosional juga dia mendapatkan kasih sayang yang cukup gitu ya. Dan di sini ada The Hermit, ini orangnya itu suka dengan hal-hal yang berbau misalnya kayak pencerahan diri sendiri ya, dia suka belajar tentang spiritual, mungkin dia juga belajar meditasi, bisa jadi juga dia seorang spiritualis gitu bisa jadi ya. Atau dia seorang pembelajar yang suka mencari ilmu atau pengetahuan yang baru gitu ya. Lalu di sini ada Six of Swords. Ini sepertinya di masa lalu itu dia punya di masa lalu dia pernah menjauh dari seseorang. Dianya yang menjauh. Mungkin dia meninggalkan seseorang atau apa, yang jelas dia punya gitu masa lalu, punya satu masa lalu dan itu dia meninggalkan seseorang. Dan ini dia orangnya ramah ya, seorang organisator yang baik gitu. Orangnya ramah, sepertinya dia menyukai binatang. Bisa jadi dia suka kucing gitu atau anjing kayak aku banget ya. Lalu ini dia ramah ya. Terus kemudian itu tadi dia suka binatang lah, bukan cuma suka kucing doang kan ya. Suka binatang, kemungkinan dia punya piaraan gitu ya. Cuma di sini dia kurang humor ya. Jadi kurang orangnya serius gitu. Kurang humor gitu, kurang banyak tertawa ya, sekalipun mungkin dia bahagia tapi dia terlalu serius gitu menjalani kehidupan ini. Ya, ini untuk ciri-ciri atau sifatnya dia. Sekarang kita mau lihat untuk ciri-ciri fisiknya ya, jodoh Aries. Sekali lagi saya tekankan bahwa ini tidak bisa dijadikan patokannya, jangan dijadikan satu-satu referensi ya. Sayang ya, ini hanya untuk seru-seruan saja, nanti malah merugikan diri kamu sendiri. Ya, karena kalau nanti muncul yang
Ciri-cirinya nggak seperti saya sebutkan, nanti kamu tolakan, kasihan, rugi dong gitu ya. Oke, untuk ciri-ciri fisik di sini ada. Oke, ada Gemini. Gemini ini banyak banget sih jadi jodoh orang. Dari video-video sebelumnya ke Gemini banyak muncul gitu. Perawakan atletik ya. Atletik tuh artinya ya apa ya? Berotot gitulah. Enggak, bukan berarti kayak Winaraga, enggak, tapi yang jelas dia berotot. Sionya sio babi. Kamu cari yang tahunnya itu terdekat dengan kamu ya. Sionya sio babi. Lalu di sini ada zodiak Libra juga di sini, ada zodiak Libra. Ya. Ada zodiak Libra. Lalu ini ada dua kemungkinan, dia bisa badannya bisa atletik, bisa kurus. Jadi dua kemungkinan ya. Ini bisa dua-duanya karena yang namanya jodoh itu bukan cuma satu ya sayangnya, potensial ya. Potensial. Jadi ini memang yang ditangkap ada beberapa. Ini ada yang bodinya atletik dan bisa kurus gitu, dan ini dari show babi. Lalu apalagi ya? Bisa jadi bisa sio babi, bisa sio tikus ya. Bisa sio babi, bisa sio tikus. Oke. Saya mau ambil satu lagi, ini yang terakhir ya. Rambut keriting ya teman-teman ya, rambutnya keriting. Jadi kalau secara ciri-ciri fisik ini badannya bisa atletik, bisa kurus gitu, atletik atau kurus. Lalu rambutnya keriting. Untuk zodiak ini di sini ada zodiak Gemini dan Libra dan sio babi atau sio tikus. Teman-teman silahkan cari yang tahunnya paling dekat dengan kelahiran teman-teman, biasanya yang paling dekat gitu ya. Dan untuk inisial jodoh Aries. Oke. Di sini ada B Bravo, lalu ada T tetanus, nggak enak amat ya. Lalu ada X ekstra, lalu ada O Oscar, ada W gombel, lalu ada Q Quebec. Iya, Quebec ya. Ada Q, ada orang namanya Q ya. Q bisa juga. Ada F Fanta, ada C Cica. Jadi di sini ada berapa nih? Ada 8 ya, ada 8 inisial yang menjadi jodoh potensial buat Aries. Dan selanjutnya kita mau ngintip untuk kehidupan sehari-harinya itu dia dekat atau berhubungan dengan hal-hal seperti apa ya. Jodoh Aries, jodoh Aries, jodoh Aries. Ini mesti di-shuffle ya, karena kalau enggak kecampur-campur sama energi readingan sebelumnya. Jodoh Aries, jodoh Aries, jodoh Aries, jodoh Aries ya. Jodoh Aries, oke. Jodoh Aries. Kita mau lihat untuk kehidupannya dia terkoneksi dengan apa saja. Oracle cards, oke. Dia adalah seseorang yang menyukai tarot, menyukai kayak gini juga, menyukai tarot, atau kalau misalnya dia tidak menyukai, dia nggak antipati gitulah. Dia pernah melakukan reading tarot juga mungkin, atau bahkan malah mungkin seorang tarot reader, atau dia pernah menonton video tarot gitu ya. Artinya tidak asing dengan tarot ya. Dia tidak asing lagi dengan tarot, maksudnya seperti itu ya. Kan ada orang tuh yang mendengar tarot aja udah ngatain, wah sesat gitu ya. Karena orang tarot gitu ya. Jadi ini orang yang welcome terhadap tarot ya. Travel, oke. Orang ini dalam pekerjaannya itu melibatkan perjalanan, bisa jadi dia pekerjaannya itu keliling-keliling, atau bisa jadi kalian ini LDR ya, kalian pacarannya LDR, bisa jadi long distance relationship ya. Yang jelas dia banyak traveling gitu dalam pekerjaannya, dia banyak traveling atau punya hobi traveling ya, punya hobi traveling, pekerjaannya pekerjaannya melibatkan jalan-jalan atau melakukan perjalanan ya. Atau bisa jadi kalian itu LDR ya.
Lalu ada apa lagi di sini energinya? Artis, oke. Ini bisa juga dia pekerjaannya itu berkaitan dengan yang hal-hal yang berbau art atau artistik ya. Ngeband kayak nyanyi, kayak apa, kayak atau melukis, gambar, pematung, art itu banyak banget ya. Bikin craft itu juga art, banyak ya, seni. Membaca orang kayak tarot pun itu sebetulnya art juga. Ini adalah seni ya, seni membaca orang. Jadi berhubungan gitu dengan art atau berhubungan dengan tarot. Atau kalau misalnya ini bukan pekerjaan, hobi. Dia punya hobi di dalam kesenian. Hobi nyanyi, hobi nari gitu ya. Yang berkaitan dengan art atau hobi melukis itu dia punya apa? Punya kaitan gitu dengan art. Lalu di sini ada bodywork. Bodywork ini pekerjaan atau kehidupan sehari-harinya ini dia berurusan dengan bodywork. Bodywork itu bisa jadi dia memiliki tato, bisa, atau bisa dia bisa pijat gitu ya, bisa healing atau terapi fisik atau seorang trainer di gym atau yang jelas melibatkan body gitu. Apalagi ya kalau melibatkan body. Di sini kosakata pekerjaan saya terbatas ya teman-teman. Jadi saya cuma menyebutkan pekerjaan-pekerjaan yang saya tahu aja gitu ya. Yang ini dia melibatkan body atau melibatkan tubuh gitu. Baik itu dalam pekerjaan atau hobi bisa. Mungkin orangnya hobi nge-gym juga bisa. Hobi olahraga juga bisa ya. Atau bertato. Jadi melibatkan body, kesenian, perjalanan, dan dia tidak asing dengan yang namanya tarot atau oracle ya. Well, oke Aries, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kamu. Terima kasih udah menemani saya. Kalau misalnya orang ini sudah ada dalam kehidupan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayang. Dan kalau misalnya kamu mau mengklaim, karena kan belum punya nih, buat kamu yang sumblu-sumblu ya, sumblu-sumblu ya. Nah, buat kamu yang sumblu-sumblu, itu kalau kamu mau ngeklaim readingan ini, ketik kata amin ya di kolom komentar ya. Amin. Amin, amin, amin. Mengklaim orangnya seperti ini. Kan mau kan punya pasangan yang sukses gitu. Nah, dan buat kamu yang pengen melakukan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayang, dan tentu saja berbayar ya. Karena readingan ini lumayan ya, menyita tenaga yang lumayan gitu, dan pahamilah bahwa ini adalah pekerjaan kami ya sayang ya. Kita sama-sama bekerja ya. Tapi buat kamu yang misalnya bunda budget saya terbatas, tungguin aja, nanti saya akan mengadakan live reading dan itu boleh nanya apa aja, itu gratis free. Cuma nanti mungkin saya akan nunggu setelah PPKM selesai ya. Yes, nunggu setelah PPKM selesai. Dan nyalakan loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasinya dan gak ketinggalan ya sayang ya. Oke, that's all. Begitu aja Aries. Saya dan Cassandra mendoakan agar Aries itu menemukan cahaya dalam perjalanan cintanya dan mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Tuhan ya. Kadang-kadang yang apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik ya. Oke, terima kasih Aries. I love you and bye-bye.